Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus menerus kita panjatkan kalimat ini kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha berdiri sendiri, dan Zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, baik di langit maupun di bumi. La ilaha illallah. Zat yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Zat yang telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambanya, seperti kita ini manusia. Maka kita selalu memanjatkan kalimat pujian, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta taslim kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia adalah manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam, pemilik syafaat kubro di hari kiamat. Maka sewajarnya kita membacakan as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan Jumat Senja ini, kita akan masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia yang sukses. Manusia-manusia pilihan yang mereka bukanlah artis. Mereka bukan hanya sebagai kepala suku. Mereka adalah manusia-manusia yang layak dijadikan teladan. Manusia-manusia yang bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan yang luar biasanya, mereka memiliki kesuksesan di akhirat dengan jaminan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dahulu kebiasaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka menamai anak-anak mereka dengan nama yang keras dan buruk. Sehingga ada beberapa sahabat Rasulullah diubah namanya. Salah satunya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terlahir dengan nama asli Abdul Ka'bah, yang memiliki arti hambanya Ka'bah. Seolah-olah Ka'bah memiliki kekuasaan dan berkuasa. Abu Bakar As-Siddiq pun adalah sebuah gelar. Nama beliau setelah diubah oleh Rasulullah adalah Abdullah, yang memiliki arti hamba Allah. Namun ada beberapa sahabat juga yang tidak diganti namanya. Seperti sahabat yang akan kita kisahkan pada senja kali ini. Tahukah kalian siapa sahabat yang tidak diganti namanya? Ya, sahabat tersebut tidak diubah namanya, karena nama beliau sudah memiliki arti yang baik dan positif. Secara makna, nama beliau memiliki arti pohon yang rimbun. Digambarkan batangnya sangat besar, sampai tak seorang pun bisa memeluknya karena besarnya. Daun-daunnya sangat rimbun dan ditumbuhi duri-duri. Tapi duri-duri tersebut sangat lembut sampai unta-unta bisa memakannya. Dari situlah sang ayah menamainya. Tahukah kalian siapa sahabat yang kita maksud kali ini? Ya, dia adalah Tolha bin Ubaidillah, atau yang disebut dengan Tolha sang elang Uhud. Mengapa dia dijuluki dengan sang elang Uhud? Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar atau diminta mengisahkan peristiwa Uhud, beliau akan menangis dan berkata, hari itu
semua miliknya Tolha. Dia membela Rasulullah seorang diri sampai para musuh tak menyentuh Rasulullah. Sahabat Imam Sabri Kendari. Pada tahun ketiga Hijriah, peristiwa peperangan Uhud terjadi. Saat perang Uhud berkecamuk, hanya beberapa saat saja, kaum muslimin berada di atas angin. Namun dikarenakan ada beberapa dari pasukan pemanah yang melihat medan perang sudah kosong, mereka ingin turun dari bukit, tinggalkan amanat. Namun sebelumnya telah dicegah oleh Abdullah bin Jubair. Beliau berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ingatlah Rasulullah SAW berkata, janganlah meninggalkan bukit, menang ataupun kalah." Namun mereka tetap turun dari bukit. Khalid Al-Walid sebagai pemimpin pasukan kafir Quraisy mengambil kesempatan dalam kelengahan tentara Islam. Keadaan pun berbalik. Kaum muslimin ditekan dari dua arah. Dan ada seorang kaum kafir Quraisy yang memang mengincar Rasulullah. Beliau mencari-cari Rasulullah. Dan ketika melihat Rasulullah, Rasulullah saat itu hanya ditemani dengan 12 orang sahabat. 10 orang diantaranya berasal dari kaum Ansor. 2 di antara kaum Quraisy tersebut, Sa'ad bin Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis masyhur, "Man ya'ruduhum anni walahul jannah au huwa yurafiki fil jannah." Barang siapa yang melawan mereka ini ratusan orang, di antara kalian 12 orang sahabatku, maka baginya surga, atau ia akan mendampingiku di surga. Sahabat-sahabat Ummu Sabri. Pada saat itu, di antara dari 12 orang, Tolha berkata, "Saya wahai Rasulullah." Namun Rasulullah SAW berkata, "Tidak, jangan engkau, tetap di tempatmu." Kemudian salah seorang kaum Ansor berkata, "Saya wahai Rasulullah." Dan Rasulullah berkata, "Majulah, lawan mereka." Demikian seterusnya. Setiap kali Rasulullah bertanya, siapa yang berani melawan mereka, maka Tolhalah yang paling pertama berkata, "Saya ya Rasulullah." Tapi selalu dicegah oleh Rasulullah. Sampai 10 dari kaum Ansor gugur dalam medan perang. Dan sisa Sa'ad dan Tolha yang bersama Rasulullah. Rasulullah mengambil tempat anak panahnya dan menggantungkan di pundak Sa'ad. Beliau berkata, "Wahai Sa'ad, lemparlah lawan mereka." Dan Rasulullah berkata sama Tolha, "Majulah Tolha, sekarang hadapi mereka." Tolha pun maju. Ketika Tolha maju dengan sangat berani yang luar biasa, Tolha mengayunkan pedangnya hingga menewaskan beberapa dari kaum kafir Quraisy. Dengan keterampilan Tolha dalam berperang, Tolha bisa menyerang. Setelah itu Tolha kembali ke samping Rasulullah, menaikkan badan Rasulullah ke atas bukit, disandarkannya agar beliau aman. Namun ternyata kaum kafir Quraisy makin dekat. Tolha pun menerkam para musuh agar tidak menghampiri Rasulullah. Tolha pun berhasil mengusir dan menewaskan para kaum kafir Quraisy. Dikarenakan Tolha melawan sendiri ratusan orang kaum kafir Quraisy, Tolha kelelahan dan jatuh pingsan. Badannya dilumuri darah. Selang beberapa waktu, Abu Bakar
menghampiri Rasulullah yang saat itu Rasulullah tinggal seorang diri. Rasulullah berkata, "Tinggalkan aku, carilah saudaramu Tolha." Maka Abu Bakar mencari Tolha dan didapatnya tubuh Tolha yang berlumuran darah dan luka-luka yang begitu banyak. Abu Bakar mengira Tolha sudah gugur. Tapi ternyata Tolha hanyalah pingsan. Dibawalah tubuh Tolha ke hadapan Rasulullah. Saat itulah Rasulullah bersabda, "Man ahabba yanzuru ila syahid yamsi ala wajhil ardi falyanzur ila Tolha bin Ubaidillah." Barang siapa yang senang melihat syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Dari kisah Tolha inilah dia dijuluki dengan elang Uhud. Dan banyak keistimewaan Tolha yang lainnya. Seperti Tolha dijadikan ahli Badar pada saat perang Badar. Walaupun Tolha tidak ikut serta dalam perang Badar. Karena Tolha diberikan tugas oleh Rasulullah. Tolha pun dikenal dengan seorang yang dermawan. Tolha juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan Tolha dikenal dengan syahid yang berjalan di muka bumi. Dari kisah Tolha tersebut kita bisa mengambil pelajaran ketaatan Tolha dalam beribadah, kesabarannya, dan keberaniannya dalam melawan musuh. Saya teringat dari sebuah pepatah yang berbunyi, setiap keberhasilan diawali dengan keberanian untuk mencoba. Seperti itulah gambaran keberanian Tolha dalam melawan musuh pada perang Uhud. Cukup sekian senja hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, Sang Maha Benar. Dan jika ada salah, hilaf dan keliru, datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.